Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makna Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan melalui keragaman yang ada di Indonesia, sekaligus tetap bersatu dalam wujud toleransi. Keragaman itu hadir salah satunya dari beragam agama yang dianut warga Indonesia, diantaranya adalah agama Islam. Di Indonesia, Islam memunculkan kesenian bernafas Islami yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam. Kesenian berupa permainan debus, tarian sedati dari Aceh, dan pertunjukan wayang, serta masih banyak yang lainnya. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh penduduk bangsa Indonesia. Pertumbuhannya begitu cepat dan masif. Bahkan Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara yang penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia. Lantas, bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan menyebar dengan begitu pesat? Ada beberapa teori perkembangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Teori-teori yang paling populer diantaranya adalah sebagai berikut. Tapi pemirsa, sebelumnya Anda bisa menyaksikan video saya dengan judul Kerajaan di Indonesia yang Bercorak Islam. Dan juga untuk mendukung channel saya ini semakin berkembang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah teori Gujarat. Salah satu teori yang mengatakan bahwasanya penyebaran Islam di Indonesia dibawa atau disebarkan dari daerah Gujarat, India. Teori ini dicetuskan oleh Willem Frederik Sutherhim, Sucipto Wiryo Suparto, Snok Hurgrond, dan J. Pitt Napel. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari Gujarat, India yang datang. J. Pitt Napel, sejarawan berkebangsaan Belanda, menuturkan bahwa orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak abad ke-7 Masehi. Menurutnya, penyebaran Islam tidak secara langsung dilakukan oleh pedagang yang berasal dari Arab, melainkan pedagang dari Gujarat yang telah memeluk Islam kemudian berdagang ke Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka tahun 1297 Masehi. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marahsilu. Dia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara pada tahun 2009 karya Uka Chandra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat, India. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September tahun 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat.
dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo yang wafat pada tahun 1419. Selain memiliki bukti, teori ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kelemahan lainnya adalah saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah dibawa melalui kaum Syiah dari Persia yang sekarang dikenal dengan nama Iran. Pencetus sekaligus pendukung teori Persia, Amir Husain dan Husain Jayadiningrat menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh beberapa fakta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Persia dan Indonesia. Contohnya, tradisi perayaan 10 Muharram atau 10 Suro sebagai hari suci kaum Syiah atas wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tradisi Tabui serta tabut yang berkembang di Sumatera Barat serta Bengkulu. Yang kedua, ajaran Sufi Wihdatul Wujud Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Khalaj dari Persia. Yang ketiga, kesamaan tulisan kaligrafi yang terpahat pada nisan makam Islam di Indonesia dengan makam-makam di Persia. Yang keempat, penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Indonesia. Selain itu, terdapat bukti, yakni bukti yang telah diungkapkan oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain dengan mengemukakan bukti tambahan. Di Persia terdapat suku Leran, kemungkinan besar suku Leran berasal dari Jawa. Kemungkinan ini didukung dengan adanya kampung bernama Leran di Jawa Timur. Di Persia terdapat suku Jawi. Suku Jawi diduga mengajarkan huruf Arab di Jawa. Huruf Arab itu disebut sebagai huruf Arab Pegon yang sering digunakan pada naskah-naskah kuno kerajaan Islam. Akan tetapi, meskipun terdapat banyak bukti pendukung kebenaran adanya teori Persia, setelah ditelusuri, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk melakukan penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Teori ini merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori ini mengatakan Islam dibawa para musafir Arab dan Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Teori Arab ini didukung beberapa 3 bukti utama. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Kedua, mazhab yang populer kala itu, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai
yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam yang khas dengan dinasti Umayyah yang saat itu populer di Arab dan Mesir. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mekah dan Mesir. Sedangkan Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi. Jelaslah bahwa teori ini ingin menyanggah teori Gujarat. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Hingga kini teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Teori Cina. Teori Cina termasuk teori yang baru dibandingkan teori yang lainnya yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Khurtubi. Hubungan Nusantara dengan Cina Tiongkok terbentuk karena hubungan Jawa dan Cina pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9 Masehi. Baik dalam hubungan diplomatik maupun kontak dagang sudah berlangsung sejak klasik jauh sebelum Islam datang ke kawasan Nusantara, dan terus berlanjut hingga Cina dikuasai oleh dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Karena saat itulah terjadi arus perhubungan yang cukup intensif antara Jawa dan Cina, lebih tepatnya dinasti Ming dan kerajaan Majapahit. Eksistensi Cina selain di Jawa Timur juga hampir merata di pesisir utara Jawa. Hal ini disaksikan oleh pengelana Belanda Ludwig dan Ibnu Baituta, pengembara asal Maghribi. Teori Cina ini didukung beberapa bukti. Di antaranya, yang pertama, adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Yang keempat, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang kelima, catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Bukti-bukti lain yang menyebutkan keberadaan Muslim Cina pada awal perkembangan Islam di Jawa ditunjukkan dalam Babat Tanah Jawi, Serat Kandaringgit Purwa, Cerita Sejarah Lasem, Babat Cirebon, Hikayat Hasanuddin, dan lain sebagainya. Selain itu juga dibuktikan dengan adanya peninggalan kepurbakalaan Cina seperti ukiran padas di Masjid Kuno Mantingan Jepara, menara masjid di Pecinan Banten, konstruksi pintu makam Sunan Giri di Gresik, arsitektur keraton Cirebon beserta Taman Sunyaragi, konstruksi Masjid Demak terutama Soko Toto Penyonggo Masjid beserta lambing kura-kura, konstruksi Masjid Sekayu di Semarang, Kelenteng Ancol di Jakarta, Kelenteng Talang di Cirebon, Kelenteng Gedung Batu di Simongan, Semarang, dan lain sebagainya. Teori yang terakhir adalah teori maritim yang pertama kali dicetuskan oleh sejarawan asal Pakistan N.A. Baloch. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajahi samudra.
Maka dari itu, tidak dijelaskan dari mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Berbeda dengan teori sebelumnya yang menjelaskan asal-usul Islam di Nusantara secara pasti. Menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Jika teori lainnya memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk teori ini, teori maritim menyimpulkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangan pada abad ke-13 Masehi. Teori ini secara implisit telah mengatakan bahwa pemegang peranan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia adalah bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Gujarat India, serta bangsa Cina. Demikianlah penjelasan singkat tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.